menyucikan, oh, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup. nyatakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia tak dengar, dan aku tahu dan tegang hari esok. Hidup jadi Berarti sebab dia. Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus nama. Mari sama-sama ikutin gerakan kita malam hari ini. Dia yang menyucikan, Menyucikan, oh, takkan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Anak Allah. anak. Allah selanjutnya berkata, membandingkan. Perhatikan Daniel. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang di Ayub 40 ayat 15 sampai 24. Perhatikan buaya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kayu atau mengimpit lidahnya dengan tali? Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya, kata firman Tuhan. Buaya adalah raja atas segala binatang yang ganas. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Lalu Tuhan membalikkan kepada dirinya. Kalau buaya dan kuda Nil saja engkau tidak dapat hadapi, engkau mampu berhadapan dengan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Kembali Ayub menjawab, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayub melanjutkan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut semua perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan kata lain, Ayub bertobat dari kesombongan dan keangkuhannya. Keadaan Ayub pun dipulihkan melalui proses ini. Yang pertama, Tuhan berfirman kepada Elifas, temannya Ayub yang mula-mula, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap dua sahabatmu Bildad dan Sofar, karena engkau tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Mereka tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh Ayub, tapi sok menyalahkan Ayub. Itu pun dipersalahkan oleh Tuhan. Tapi Ayub dihargai oleh Tuhan. Sebab itu ambillah 7 ekor lembu, 7 ekor domba jantan, pergi kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka Elifas, Bildad dan Sofar melakukan seperti yang Allah perintahkan. Dan Tuhan menerima permintaan doa Ayub. Kebaikan yang kita lihat pada Ayub di sini, ia tidak dendam terhadap teman-temannya, tapi dia mau mengampuni. Buktinya dia mau memanjatkan doa. Inilah yang membuat Ayub juga dipulihkan. Dia tidak pendendam. Yang kedua, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Maka sahabat-sahabatnya datang, yang ketiga, sahabatnya yang lain turut datang dan mengucapkan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang Tuhan timpakan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas.
Jadi kalau dia punya 1000 sahabat, 1000 cincin dia punya. Yang keempat, Tuhan memberkati Ayub dalam hidup selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 2 kali lipat. Ia mendapat 14.000 ekor domba. Sebelumnya dia hanya punya 7.000. Dia juga mendapat 6.000 ekor unta. Sebelumnya hanya 3.000. Ia mendapat 1.000 pasang lembu. Sebelumnya hanya 1.000 lembu. Jadi 1.000 pasang lembu sama dengan 2.000 lembu. Ya. Ia mendapat 1.000 ekor keledai betina. Sebelumnya hanya 500. Yang kelima, Ayub mendapat 7 anak laki-laki kembali dan 3 anak perempuan cantik-cantik. Yang keenam, Ayub masih diizinkan hidup 140 tahun lagi sesudah ia lulus dalam ujian yang kedua ini. Apa pelajaran bagi kita di masa kini? Atau kapanpun ketika kita menghadapi kesulitan atau kesusahan, ujian, pencobaan. Yang pertama, sejak kita menjadi anak-anak Allah, hidup kita penuh dalam pemeliharaan dan pengawasan Allah. Yang kedua, Allah telah memiliki hukum dalam mengizinkan pencobaan atau ujian dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13 dan Roma 8 ayat 28. Yang ketiga, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan sok jago. Jangan sok tahu. Jangan ngomong macam-macam. Ya. Kalau Tuhan menegur, bertobat. Dengarkan suara Tuhan, karena dia banyak bicara. Seperti tadi dikatakan, di tempat tidur, lewat mimpi, lewat penyakit. Ikuti petunjuknya, pasti pulih. Entah kita pulih total alias pulang ke sorga, tapi damai. Atau disembuhkan, dan masih hidup di bumi, menjadi berkat kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang besar. Yang kelima, jika Ayub yang sesaleh itu toh masih perlu dimurnikan oleh Tuhan dengan mengizinkan setan menjamah tubuhnya dan mendatangkan penyakit atasnya, apalah kita saat ini dibanding dengan Ayub? Marilah sebagaimana Ayub akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, kita pun tak terkecuali. Mari merendahkan diri, mohon pengampunan atas segala kesalahan jika ia mengingatkan kita, bertobat dari setiap dosa apapun yang ditegur Tuhan dalam hidup kita. Ia pasti mengampuni. Dan terimalah pemulihannya. Jadi 1 Korintus 10 ayat 13 dan Roma 8:28 terbukti dalam hidup Ayub. Allah turut bekerja untuk kebaikan Ayub. Dipulihkan 2 kali lipat. Jika benar untuk Ayub, maka benar juga untuk kita pada masa kini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, perteraikan sabdamu di hati kami. Terima kasih untuk kebenaran yang luar biasa. Kami menerima satu panutan di dalam Alkitab, baik dalam kelemahannya, baik dalam pertobatannya. Terpujilah namamu ya Allah. Kami mendengarkan firman-Mu dan siap melakukan. Dalam nama Yesus. Amin.